Bismillahirrahmanirrahim. Al-farqu bainal alimi wal abidi. Al-farqu adapun perbedaan bainal alimi antara orang alim Al-farqu adapun bab ini itu menjelaskan perbedaan bainal alimi antara orang alim wal abidi dan ahli ibadah. Wal abidi dan ahli ibadah. Apa itu perbedaannya orang alim dengan orang yang ahli ibadah? Waqala dan bersabda siapa Rasulullah alaihi semoga atas Rasul as-salatu adapun solawat wasalamu dan keselamatan. Sabdanya Rasul bainal alimi ini khobar muqaddam. Bainal alimi itu antara orang alim. Bainal alimi itu antara orang alim wal abidi dan ahli ibadah. Mi'atu darajatin adapun 100 derajat. Perbedaan orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu 100 derajat. Banyak atau banyak? Banyak ya. Baina kulli darajatin itu antara setiap derajat. Baina kulli darajatin itu antara setiap derajat. Masiratu sab'ina adapun perjalanan 70 tahun apanya sanatan tahunnya. Jarak perbedaan antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah itu jaraknya 100 derajat, cung. Jauh apa jauh? Banyak atau banyak? Banyak. Udah begitu setiap derajatnya itu sama seperti masiratu sab'ina, perjalanan 70 tahun. Berarti tinggal dikalikan saja itu. Kan 100 derajat. Berarti 1 derajat itu kan 70 tahun perjalanan. Berarti 100 derajat berapa tahun perjalanan? 70 kali 100 berapa? 7.000 tahun perjalanan ya. Itu jarak jauhnya apa? Jauhnya derajat orang alim bersama orang yang ahli ibadah. Fa'arifu maka ketahuilah oleh kalian semua. Fa'arifu maka ketahuilah oleh kalian semua. Linnasi terhadap manusia. Hukukahum terhadap hak-haknya nas. Ada yang beda nggak tulisannya? Fa'arifu maka ketahuilah oleh kalian semua linnasi terhadap manusia yang berilmu. Linnasi terhadap manusia berilmu. Hukukahum terkait hak-haknya nas. Nas yang berilmu di sini maksudnya ya. Ketahuilah hak-haknya manusia yang berilmu. Anzilu tempatkanlah oleh kalian semua hum terhadap nas al-majalisat pada majelis-majelis wal mawaqifa dan berbagai forum pertemuan. Wal mawaqifa dan berbagai forum pertemuan. Wa qaddimu dan dahulukan oleh kalian semua. Wa qaddimu dan dahulukan oleh kalian semua hum terhadap nas ala anfusikum ketimbang diri kalian sendiri. Nah, ini dalilnya ketika ada kiai dulu yang jalan duluan, kamu belakangan. Guru jalan, guru duluan jalan.
Ya, guru mau ngambil nasi, guru dulu ngambil nasi, jangan kamu duluan. Itu waqaddimuhum ala anfusikum, dahulukanlah mereka orang yang berilmu ketimbang diri kalian. Diri kalian nanti dulu, guru-guru kalian dulu tuh dahuluin. Fa innahum, kenapa begitu? Alasannya nih, fa-nya fali taklil. Kenapa alasannya? Kok nggak adil banget? Kita kan sama-sama manusia, nggak gitu, Cung. Fa innahum, nah ini fa-nya fali taklil. Fa innahum, sebab ya, karena sesungguhnya mereka sesungguhnya mereka manusia yang mulia, muqaddimuna itu didahului indallahi di sisi Allah Ta'ala yang maha luhur. Kenapa? Karena mereka semua itu didahulukan oleh Allah. Kalau Allah saja mendahulukan mereka, apalagi kita. Paham apa paham? Ya, Allah yang menciptakan guru aja, Allah yang menciptakan sosok orang yang alim saja, Allah mendahulukan orang yang alim tadi. Ya, innahum, sesungguhnya mereka para orang alim, innahum, sesungguhnya mereka manusia yang alim, laisu itu bukan, laisu itu tidak ada siapa mereka, kamislikum seperti kalian. Sungguh mereka itu tidak sama seperti kalian, beda. Dalilnya mana? Ada dalam Al-Quran. Kama sebagaimana Qala yang berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, sebagaimana yang Allah firmankan. Mana dalilnya orang alim dengan kita mayoritas berbeda? Dalilnya apa? Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal apakah yastawi sama persis. Qul, katakanlah. Kenapa wahai Muhammad? Sebab Al-Quran mukhatabnya adalah Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hal apakah yastawi sama persis siapa alladzina orang banyak, ya'lamuna yang mengetahui siapa alladzina, walladzina dan orang banyak, la ya'lamuna yang tidak mengetahui siapa alladzina. Apakah sama persis orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Sama apa enggak? Enggak kan? Apakah sama lulusan UGM dengan lulusan apa? UIN. Apakah sama lulusan UIN dengan Al-Hikmah? Apakah sama lulusan Al-Hikmah dengan lulusan Unusia? Lah kan beda-beda. Ya, apalagi itu sekelas yang sama-sama pendidikan, apalagi yang nggak sama-sama, apalagi ketika membandingkan orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Ya jelas beda, Thomas, Mas. Ya Pak ya? Ini ada dalam surat Az-Zumar ya, ayat 9. Kaifa bagaimana yastawi bisa sama. Kaifa bagaimana yastawi bisa sama. Ini dalil kita harus mendahulukan orang yang alim daripada diri kita. Sebab kenapa? Mereka tidak sama dengan kita. Sehingga guru punya hak untuk dihormati. Makanya Ardena belajar salim yang benar. Belajar salim itu yang gimana? Jangan salim kalau belum tahu caranya salim. Ya, saya mending gak usah disalimin sama kamu kalau kamu belum tahu ilmunya salim. Salim itu yang benar bagaimana? Ya kan? Jangan sampai ternyata penghormatan kita itu tidak sesuai. Kita niatnya baik, ternyata hasilnya buruk. Naudzubillah, teman naudzubillah min dzalik. Fa inna man amila bihasanatin
Fa innaman karena sesungguhnya orang amila yang mengerjakan siapa man bihasanatin dengan satu kebaikan. Fa innaman karena sesungguhnya orang amila yang beramal siapa man bihasanatin dengan satu kebaikan, wa huwa dan adapun man ghairu alimin, khabarnya wa huwa ghairu alimin itu tidak alim, fal wahidu bi asyaratin, fal wahidu maka adapun pahala satu amal bi asyaratin dengan 10 pahala. Fal wahidu maka pahalanya 1 bi asyaratin dikali 10. Fal wahidu bukan satu amal. Fal wahidu maka adapun pahala, fal wahidu maka pahalanya 1 bi asyaratin dikali 10. Direvisi, diralat. Fal wahidu maka pahalanya 1 bi asyaratin dikali 10. Orang yang beramal tanpa adanya ilmu maka pahalanya 1 dikali 10. Wa ingkana apabila ada siapa man aliman dalam keadaan alim, wa ingkana dan apabila ada siapa man aliman dalam keadaan alim, du'ifa majhul, du'ifa maka dilipat gandakan bi khamsina dengan 50 pahala ila khamsimiati alfin sampai 500.000 pahala. Masya Allah. Kalau cuma kalau nggak punya ilmu pahalanya cuma 1 kali 10. Tapi kalau dia berilmu maka akan du'ifa, akan dilipat gandakan sampai 50.000. Dari 50 pahala sampai 500.000 pahala. Khamsumi'ati alfin, khamsumi'ah 500, alfin 1000, berarti 500.000. Banyak banget enggak? Banyak banget kan? Itu istimewanya orang yang punya ilmu. Hafsa punya ilmu apa enggak? Hah? Punya ilmu. Kalau punya ilmu jangan ganggu orang ngaji. Nah itu ilmunya. Waqala dan bersabda siapa an-nabiyyu nabi alaihi salatu wassalamu, alaihi itu semoga atas rasul, alaihi khobar muqaddam, as-salatu mubtada muakhar, as-salatu adapun sholawat, wassalamu dan keselamatan. Sabdanya Rasul apa? Rafasya yab'atsu membangkitkan siapa Allah al ulama terhadap ulama. Allah membangkitkan ulama. Fayaqulu lalu berkata siapa Allah lahum terhadap ulama. Kata Allah apa? Ya ma'syarul ulama, hei golongan ulama, hei kelompoknya ulama, hei golongannya orang ulama. Ini sesungguhnya aku. Ini kata Allah nih, kata Allah kepada ulama. Ini sesungguhnya aku. Lam ado itu tidak meletakkan siapa aku. Lam ado itu tidak meletakkan siapa aku. Lam ado itu tidak meletakkan siapa aku. Ilmi terhadap ilmuku. Fokus. Wa al-qasam'a wa huwa basir. Fokus biar nggak ketinggalan maknanya. Ini sesungguhnya aku. Lam ado itu tidak meletakkan siapa aku. Ilmi terhadap ilmuku. Fikum terhadap kalian semua. Kok begitu? Illa kecuali li ilmi karena pengetahuanku. Li ilmi karena pengetahuanku bikum terhadap kalian. Sungguh aku tidak memberikan ilmuku kepada kalian
kecuali aku mengetahui terhadap kemuliaan takdir baik yang ada terhadap kalian. Jadi Allah memberikan ilmunya kepada para ulama. Allah sendiri sudah mengetahui, punya ilmu terhadap apa-apa yang nanti akan terjadi pada ulama tadi. Ini orang ini bakal jadi baik, makanya aku kasih ilmu, kata Allah. Lam ado ilmi fikum illa li ilmi bikum. Aku tidak meletakkan ilmuku kecuali aku mengetahui keberadaan kalian seperti apa. Jadi kita itu harus memperbaiki diri untuk memantaskan nantinya Allah memberikan kita ilmu. Begitu loh, ya. Nanti Allah tuh ngerti kita tuh layak dapat ilmu, makanya mau ngasih ilmu. Makanya kata Allah, ini lam ado ilmi fikum illa li ilmi bikum. Aku tidak meletakkan ilmuku terhadap kalian kecuali aku mengetahui apa-apa yang akan terjadi terhadap kalian. Berarti mafhumnya gimana? Kalau ternyata jadi pemahaman itu yang ngasih bukan guru, tong. Guru saya hanya menyampaikan, ya kan? Paham atau tidak itu adalah sesuai apa? Sesuai semangat, sesuai tekad, kesungguhanmu dalam memahami dan juga bertemu dengan takdir. Makanya kiai itu ada dua. Ada kiai nasib, ada kiai nasab, ya. Ada kiai nasib, ada kiai nasab. Bapakmu bukan kiai, ya kan? Bukan ustadz. Besok kamu jadi kiai, berarti kamu kiai nasib. Nasibmu jadi kiai. Tapi ada kiai nasab, ya kan? Kiai nasab itu apa ya? Bapaknya udah kiai, ya kan? Tinggal melanjutkan. Berarti kan nasab. Bapaknya udah kiai, tinggal melanjutkan. Itu namanya kiai nasab. Lah, kata Allah, nah itu kata Allah tadi ya. Berarti ilmu itu tergantung kita. Kita tuh semangatnya seperti apa, ya kan? Bahkan kata Rasul, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Itu kan biasanya ditulis di mukadimah kitab, ya kan? Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan yufaqihu fiddin. Allah akan menjadikan dia menjadikan dia ahli fikih dalam agamanya. Dia akan memberikan pemahaman dalam agamanya. Kalau dia dikehendaki baik, berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau dia nggak dikehendaki baik, berarti dia nggak dikasih ilmu kan? Ya Pak ya. Berarti yang dikasih ilmu cuma yang dikehendaki baik. Kalau kamu nggak paham, naudzubillah, ternyata Allah nggak pengen kau baik. Tapi cuma jadi mafhum mukhalafah, terlalu banyak yang tersangka itu. Jadi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah pengen hamba ini baik, orang ini baik, maka tandanya adalah Allah akan menjadikan dia paham agama, paham ilmu sholat, paham ilmu puasa, paham ilmu bla 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 bla. Supaya apa? Supaya beribadah dengan baik. Dia akan jadi orang baik. Tapi kalau Allah nggak pengen dia jadi orang baik, udah sholatnya amburadul, ya kan, sholat, tapi takbirnya saja nggak bener, ya kan, cara sembahyangnya belum benar. Naudzubillah teman naudzubillahi min dzalik. Walam ado, ya itu yang pertama. Yang pertama, aku tidak meletakkan ilmuku kecuali aku mengetahui terhadap apa yang akan terjadi terhadap kalian. Walam ado dan tidak meletakkan siapa aku ilmi terhadap ilmuku. Walam ado dan tidak meletakkan siapa aku ilmi terhadap ilmuku fikum pada kalian semua. Liu'adzibakum supaya memberikan azab siapa aku kum terhadap kalian. Walam ado dan tidak meletakkan siapa aku ilmi terhadap ilmuku fikum pada kalian semua. Liu'adziba supaya mengazab, liu'adziba supaya memberikan siksa siapa aku kum terhadap kalian. Pertama, Allah nggak meletakkan ilmu kepada hambanya kecuali Allah tahu kemuliaan hambanya tadi. Allah tahu keberadaan orang tadi. Dan yang kedua, Allah
gak meletakkan ilmunya kepada seorang hamba, seorang manusia untuk menyiksanya. Berarti mafhumnya ketika Allah sudah memberikan ilmu, orang tadi gak bakal diadab, ya kan? Ya Pak ya? Makanya di akhir Allah ngomong apa? Idhabu, pergilah kalian semua. Idhabu, pergilah kalian semua. Faqad ghafartu, sungguh telah mengampuni siapa aku, lakum, terhadap kalian semua. Ya, pergi-pergi, aku sudah mengampuni kalian semua. Masya Allah, gara-gara menjadi orang alim. Kada seperti inilah. Kada seperti inilah hadis fil muntakhabi, di dalam ringkasan min Ihya'il Ulumi, dari kitab Ihya'u Ulumuddin. Hadis ini juga ada di kitab Ihya Ulumuddin yang karangannya juga sama-sama Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Jaza'u mahabbatil ulama wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.